Di mana dia? Aku harus menelponnya. Hai. Kenapa kau lama sekali? Aku kira kau tidak datang. Aku ingin membicarakan hal penting padamu. Purap, jangan marah dulu. Aku membawa seseorang. Siapa? Tunggu ya. Shh. Ini kakakku, Pragya. Dia sangat berarti untukku. Kau tahu, aku tidak pernah mengambil keputusan tanpa membicarakannya. Purap, sebenarnya kakak tahu tentang kita. Jadi dia datang ke sini untuk menanyaimu. Maaf, cuma 5 menit kok. Setelah itu selesai. Setelah itu kita akan bicara lagi ya. Oke, semoga beruntung. Tapi ada hal yang mendesak yang harus aku bicarakan. Kita akan bicarakan lagi nanti. Kakak, jangan berlaku seperti guru. Dia bukan muridku. Aku melakukannya untukmu. Sekarang keluarlah. Dadah. Hai. Silakan masuk. Semoga saja Purap tidak mengatakan hal-hal yang bodoh agar dia menyukainya. Ya Tuhan, semoga kakak menyukainya seperti aku menyukainya. Maksudku bukan dia menyukai Purap seperti aku, tapi semoga dia menyukainya. Tuhan tahu apa maksudku kan? Kakak pasti tidak mengangkat teleponnya. Makanya dia menelponku. Tunggu sebentar ya. Kakak tidak bisa bicara denganmu. Dia di sini untuk sebuah urusan yang sangat penting untuk hidupku. Kau pasti akan mengerti. Maaf. Halo, Bulbul. Apa Pragya bersamamu? Dia tidak mengangkat teleponku. Iya, kakak bersama aku. Sebenarnya dia sekarang sedang sibuk. Nanti juga dia akan menghubungimu. Tapi apa yang sedang dia lakukan? Terlalu banyak tanya. Hah? Apa kau tidak bisa jauh darinya, bahkan hanya sebentar? Kakak sedang sibuk sekarang. Dia perlu memikirkan hal lainnya. Memikirkan aku, ibuku. Akan lebih baik kalau kau tidak mencampuri urusan kami. Aku tidak akan mengatakan kau memata-matai kami. Mengerti? Begini, Bulbul. Sebenarnya ini sudah larut, makanya aku menelepon. Sures, ini Mumbai. Tidak akan pernah terlalu malam di sini. Jangan khawatir, nanti ku bawa pulang tepat pada waktunya. Sudah ya? Dah. Tunggu. Skuterku, apa kau buta ya? Kalau kau tidak bisa menyetir, kenapa kau mencobanya menyetir? Dengar, Nona. Jaga ucapanmu. Beraninya kau bilang begitu setelah menabrak skuterku. Aku mengalami kerugian karenamu. Beraninya kau mengancamku. Kau mengalami kerugian ya? Aku tidak mau uang. Aku bukan pengemis. Oh ya? Aku sedikit lebih baik dari pengemis. Simpan saja uang ini. Kau bisa membeli skuter baru seperti itu. Wanita kurang ajar. Apa yang dia pikirkan? Keterlaluan. Persetan dengan uang. Aku tidak butuh uangnya. Aku sudah berpengalaman. Aku sudah mengalami jatuh bangun sejak aku masih kecil. Mungkin aku sekarang sudah mandiri. Tapi aku tidak pernah hidup dalam kemiskinan. Hidupku seperti buku yang terbuka. Kau bisa menanyakan apapun, aku akan menjawabnya secara jujur. Aku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan cinta telah memberiku banyak kebenaran. Aku sangat mencintai Bulbul. Hanya itulah kebenaran dalam hidupku. Cukup. Aku tidak akan menanyakan apa-apa lagi. Aku sudah dapat semua jawaban dari pertanyaanku. Aku hanya ingin bertemu dengan pria yang sangat menyayanginya. Karena dia itu belum berpengalaman. Dia adalah yang termuda dalam keluarga kami. Jadi dia dimanjakan dan juga dia sangat dilindungi oleh semua keluargaku. Jadi aku ingin bertemu denganmu. Aku bisa melihat kalau kau pria yang tulus. Sekarang aku sudah puas. Terima kasih. Matamu sudah menggambarkan perasaanmu. Aku tahu kau benar-benar sedang jatuh cinta. Jika kau berharap, aku akan memberikan persetujuan untuk menikah. Ternyata firasatku benar. Ada orang lain dalam hidupnya. Makanya dia tidak merasa nyaman denganku.
Berani sekali dia. Aku sudah pernah melihatnya sebelumnya. Di mana ya aku melihatnya? Australia? Tidak. Tapi di India. Ayo Alia, berpikir. Berpikir keras. Kalau begitu, aku akan mencari tahu semuanya tentang dia. Dia sudah berani memisahkan antara aku dan pria yang aku cintai. Aku tidak bisa menyalakan skuterku. Di mana aku bisa mencari montir ya? Aku harus telepon Suresh. Aku bahkan tidak bisa telepon dia. Wanita itu menjijikan. Dia menabrak skuterku. Ada banyak lecet di mana-mana. Orang kaya keterlaluan. Masa dia menyetir mobil dengan kecepatan pesawat? Idiot. Kakak dan Purap masih di kantor. Aku kenapa di sini? Kakak sudah bicara dengannya. Kakak sudah tanya semua. Jawab aku. Jawab aku, Kak. Apakah kamu menyukainya? Tidak ada kualitas dalam dirinya. Aku tidak mengerti padamu. Kau dulu merencanakan perjalanan ke Eropa dan sekarang kau menyukai orang aneh ini. Dia tidak bodoh, Kak. Tolong katakan padaku. Apa yang harus kukatakan? Bulbul, kau ini sangat menyenangkan, berbakat, dan sangat menarik. Sedangkan dia... Dia lebih baik daripada dirimu. Benarkah? Adikku ini sudah menemukan pangerannya, dan aku rasa dia adalah pria yang manis dan juga baik hati. Dan yang lebih penting lagi, aku bisa melihat dan mengerti dengan jelas apa yang dia katakan. Bahwa dia mencintaimu. Terima kasih, Kak. Kau menakutiku. Tadi aku sempat berpikir aku akan mati karena kaget. Aku tahu. Sekarang giliranmu. Kau merasa kesal kan? Bagaimana saat kau menggodaku waktu itu? Ngomong-ngomong, katakan sesuatu padaku. Apa Purap lebih baik daripada Suresh atau... Dia lebih baik dari semuanya, kecuali dari Suresh. Manisnya. Terima kasih. Bisa beri aku 2 menit? Ingat ya Bulbul, hanya 2 menit. Cepat pulang, nanti ibu khawatir. Pegang ponselku. Hei. Aku hanya sebentar. Purap, aku sangat senang. Ini hari yang paling istimewa untukku, sangat spesial. Lebih spesial dari hari ulang tahunku juga. Kau tidak tahu ya betapa senangnya aku. Aku senang sekali. Sayangku, lulus ujiannya. Apa yang kau bicarakan, Bulbul? Maksudku, kakakku sangat menyukaimu daripada diriku sendiri, Purap. Purap, aku sudah menunggu hari ini. Sekarang kita tidak perlu ragu untuk menyatakan hubungan kita. Maksudku, kita tidak bisa melewati batasan kita. Tapi kau tidak tahu ya, kakak itu sangat penting untukku. Aku tidak akan pernah merusak kepercayaannya. Kau mengerti kan? Bulbul, Iya. tolong dengarkan aku. Kau yang dengarkan aku. Kakak hanya memberiku 2 menit. Aku akan menyusulmu dengan gosip dan berita penting. Pokoknya besok pagi jam 9 kita bertemu, oke? Apa kau lupa sesuatu? Aku mencintaimu. Tapi tidak lebih dari aku. Aku juga mencintaimu. Dah. Bibi, di mana Abi? Aku tidak tahu, sayang. Apa maksudmu? Kliennya datang dari Pune. Aku yakin Abi pasti sedang bersama mereka. Memangnya kenapa? Bukan apa-apa, tapi Bibi, tolong tinggalkan aku. Dia ini kan orang yang memfitnah Abi di depan para wartawan.
Kalau aku mengenalinya saat aku di sana, aku akan langsung mengakhirinya saat itu. Dan Pura, pilihan yang menyedihkan. Kau menyukai wanita itu. Dia musuh terbesar di keluarga. Aku harus memberitahu Abi. Angkat teleponku, Abi. Ayo, Abi. Di mana kau? Aku harus memberi dia pelajaran. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Kau akan membayarnya. Aku akan memberimu pelajaran sampai kau tidak bisa mencintai siapapun di masa depan. Ibu, jamnya tidak masalah, hanya baterainya yang mati. Aku sudah menggantinya. Sekarang... Kakak, kau mengagetkan aku. Aku sedang melihat bintang-bintang. Oh iya? Melihat bintang-bintang atau merindukan seseorang? Kakak, jangan begitu. Coba lihat, Bulbul. Wajahmu memerah. Dengarkan aku. Aku ingin memberitahumu kalau tidak ada aturan, Bulbul. Kau bisa mengatakannya jika kau ingin menikah sebelum aku. Aku akan bicara pada ibu demi dirimu. Kenapa kau sampai menarik kakiku? Tidak bisa begitu. Memangnya kau pikir cuma kau saja yang bisa menggoda orang lain? Sekarang kau tahu kan bagaimana rasanya? Oke, aku janji aku tidak akan pernah menggoda siapapun lagi. Oke? Tapi tolong jangan katakan apapun pada ibu. Kau bisa mengatakan semuanya pada ibu setelah pernikahan. Rahasia apa yang kalian sembunyikan dari ibu? Ayo katakan pada ibu, ada apa? Bukan apa-apa, Bu. Bukan apa-apa. Tanya saja sama kakak. Aduh, anak ibu. Apa kalian pikir kalian bisa menyembunyikan sesuatu? Ayo katakan, dari wajahmu ibu tahu kau menyembunyikan sesuatu pada ibu. Ibu tahu saat kau marah, saat menyembunyikan sesuatu dari ibu. Ibu, aku akan memberitahu semuanya. Ibu benar, ada sesuatu. Sebenarnya Bulbul sudah menyerah pada idenya untuk perjalanan ke Eropa yang sudah direncanakan. Hah? Bulbul, kau sedang sakit ya? Ya ampun, bagaimana ini terjadi, nak? Ibu, ini tidak lebih dari keajaiban. Dia kan sudah tumbuh besar. Ayo, Bu, sekarang duduk di sini. Ibu kan sudah bekerja keras. Iya, mau apa? Sudahlah, Bu, aku akan memijat Ibu. Bulbul, ambil botol minyak ya. Iya. Ya ampun. Sudah, Bu, aku akan memijat Ibu. Tidak apa-apa. Ibu tidak santai saja. apa-apa. Ini minyaknya. Permisi, Bu. Santai saja. Tenang ya. Di sini. Kenapa Ibu sangat bekerja keras? Ibu tidak mengurus diri Ibu sendiri. Ibu tidak bekerja keras, tidak usah khawatir. Nanti kalau kalian punya anak, kalian akan tahu. Kalau seorang ibu itu bekerja sepanjang hari untuk anak-anaknya. Ibu itu ingin melihat kalau anaknya bahagia. Dan kebahagiaannya itu saat anaknya menikah. Kau mengerti sekarang? Nyonya, tunggu. Selendangmu menyapu lantai. Nanti selendangmu kotor. Terima kasih. Iya. Aku tahu mereka berdua menikmati waktu Hei. berdua. Sedang apa kau melihat ke sana? Siapa yang kau mata-matai? Jika kau tidak bisa melihatnya langsung, kau harus mengintainya. Kau tidak akan mengerti. Ini semua tentang cinta. Surat jatuh cinta pada wanita cantik. Dramatis sekali. Apa kau ini sedang waras? Periksalah ke dokter. Aku baik-baik saja. Kau tidak punya perasaan. Kau tidak akan mengerti. Kau itu sudah tua. Oh, aku sudah tua. Aku penasaran kenapa Tuhan membiarkan aku menikah denganmu. Dan kenapa aku tidak
bertemu dengan orang lain saja. Dan dengar, jangan berpikiran macam-macam dan tutup mulutmu. Mulai dari sekarang, menjauhlah dari Sures. Jangan berteriak padaku, aku tidak melakukan apa-apa. Kau akan ingat jika kebenaran terungkap. Aku harus melakukan sesuatu agar semua orang tahu kalau mereka saling mencintai. Secepatnya. Aku harus mengatur semuanya dengan benar. Kalau Abi tahu kebenarannya, aku akan kehilangan Purap selamanya. Tidak. Aku harus bicara pada Purap sekarang juga. Alia? Apa jamku yang berhenti atau kau yang datang terlambat, Tuan Purap? Kemari. Aku tahu kau tidak bisa melihat Serwani di kantormu. Tapi kau tahu, butuh waktu banyak untuk memilih Serwani ini untukmu. Dan aku sangat yakin ini akan terlihat sangat bagus padamu. Wah, kau terlihat sangat seksi. Aku tahu warna ini akan cocok untukmu, Purap. Itu sebabnya aku memilih ini. Ini sudah disesuaikan dan aku berdiri di sana dan aku... Alia, tolong hentikan. Alia, ini salah. Aku harus bicara padamu. Kau mau bilang apa, Purap? Katakan, kalau kau mencintai orang lain dan kau ingin menikah dengan orang lain, apa kau mau bilang kalau aku tidak punya tempat dalam hidupmu lagi? Aku benar kan? Kau tahu semuanya. Tentu saja aku tahu. Apa kau kira aku tidak mengerti sama sekali? Kau selalu merasa tidak nyaman kan? Kau lari dari situasi. Aku tidak bodoh, Purap. Aku mengerti semuanya. Aku mengerti kalau hubungan jarak jauh itu bermasalah. Mengobrol online dan menelpon dengan perbedaan waktu tidaklah cukup. Dan jarak menciptakan kekosongan. Aku mengerti semuanya. Tapi kau tidak perlu khawatir, Purap. Aku sudah kembali sekarang. Aku akan mengisi kekosongan dalam hidupmu. Jadi siapapun dia, kau harus membuangnya dari hidupmu. Aku mengerti, Purap. Kau sudah mencampakkannya. Aku memaafkanmu. Mencampakkannya? Alia, kau salah menilainya. Aku mencintainya. Aku tergila-gila padanya. Dan aku tidak bisa hidup bila tanpa dia. Kau mengerti? Sebentar ya. Iya, Bu. Kenapa Ibu mengirimku ke sini? Biaya pembuatannya mahal sekali, Bu. Semuanya mahal di sini. Sudah, tidak usah khawatir. Dia itu teman kecil Ibu, Pak Segal. Iya, dia tahu penjaga tokonya. Dia berjanji untuk memberikan potongan harga yang besar. Iya, jadi beli saja perhiasan itu di sana untukmu. Mereka punya desain yang sangat bagus dan cocok untukmu. Ibu kan selalu bilang kalau kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan. Di tempat ini harganya di atas Rp50.000. Pragya, sudah jangan khawatir. Ibu sudah membayar uang mukanya. Kau tinggal memilih perhiasan mana yang kau suka. Sudahlah, kau tidak usah khawatir lagi. Pernikahan itu acara spesial. Apalagi ini pernikahanmu, Pragya. Sudahlah, kau pilih mana yang kau suka ya. Iya, Bu. Pragya, Bibi bilang apa? Setelah memilih perhiasan ini, kita disuruh pulang. Ya sudah, tunggu apa lagi? Kita ambil saja sekarang. Kenapa? Kita kan tidak membeli apa-apa. Mereka tidak akan melagi kita kalau hanya melihat-lihat. Aku akan melihat-lihat dulu ya. Dasar aneh. Iya, Nenek. Aku di toko perhiasan. Memangnya ada apa? Kenapa telepon? Dengar ya, aku sudah memesan desain spesial untuk Alia. Lihatlah dan ambil apapun yang sudah siap. Lalu berikanlah padanya. Ayo cepat lakukan. Ya ampun, Nenek. Aku rasa aku tidak perlu menjawab teleponnya. Kalau tidak, dia tidak akan memaafkan aku. Kira-kira aku harus beli apa ya untuknya? Gelang tidak apa-apa kan? Iya, itu bagus, sempurna. Itu menandakan kau sudah siap untuk menikah. Kau sudah mulai memahami wanita. Maka cepatlah menikah. Aku akan memberikan gelang untuk istrimu. Aku yakin kau pasti senang. Ah, Nenek, berhentilah bicara soal pernikahan. Aku jadi penasaran di mana calon istriku itu. Aku akan membeli gelang setelah aku menemukannya ya. Ya. Sarla, Aurora sudah memesan perhiasan pernikahan.
tulangmu, Tuan. Terima kasih. Kau tidak melihatnya? Seharusnya aku yang bilang begitu. Wanita itu kan yang muncul di TV. Dia itu sudah benar-benar menghina Abi kan waktu itu. Lihat saja sekarang, dia sudah tidak terkenal lagi seperti yang dulu. Kau pasti senang kan? Melihat orang menghubungkanmu denganku. Aku tidak berharap dihubung-hubungkan dengan dirimu. Kalau begitu kenapa kau selalu saja mengikuti aku? Kenapa aku selalu bertemu denganmu? Itu takdir. Aku pasti sangat sial karena sering bertemu denganmu di tempat umum. Aku kemari ingin membeli sesuatu. Lain kali pastikan, kalau kau ingin kemana-mana, umumkan di TV. Supaya aku tidak ke sana, karena aku tidak tertarik. Tapi sekarang aku tertarik dalam mengubah takdirmu itu.